sedikit kepada kita Allah berikan ujian, mulai kita merungut, mencela, bahkan memprotes takdir Allah itu. Jadi ke depan kita istiqomahkan sikap dan rasa syukur itu. Mudah-mudahan dengan istiqomah bersyukur itu, janji yang Allah ucapkan dalam Al-Quran bisa kita dapatkan. Janji Allah apa? La in syakartum la azidan. Istiqomah, kamu bersyukur, kata Allah. Allah berjanji apa? Bukan aku tambah, nak. Arti la azidanakum itu bukan lagi aku tambah, tapi la azidanakum itu artinya aku perbaiki kehidupanmu. Jadi mungkin ada di antara kita lah sado usaha bacubo, ko bacubo tu bacubo, tapi nak do nang jadi. Gagal je sadonya. Barangkali syukur kita yang belum istiqomah. Makanya atas setiap keadaan diri kita senantiasalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan cara bersyukur yang paling jitu untuk orang-orang seperti kita ini apa? Bukan sekedar kita pandai mengucap alhamdulillah lagi, bukan hanya itu. Tapi bersyukur yang diharapkan dari kita itu adalah kemampuan dan kemauan kita untuk mencari nikmat Allah itu di jalan yang hanya Allah ridhoi, kemudian menafkahkan dan membelanjakannya juga di jalan yang hanya Allah ridhoi. Itu yang bersyukur. Jika masih ada awak konan mencari-cari nikmat Allah di jalan yang mendurhakai perintah Allah, itu kufur baru itu. Atau kita nafkahkan nikmat Allah itu di jalan yang Allah tidak redha, mendurhakai perintahnya untuk maksiat dan segala macam, itu juga kufur namanya. Mudah-mudahan kita tidak masuk golongan orang-orang yang kufur seperti itu. Kita cari nikmat Allah di jalan yang Allah redha, kita belanjakan, kita nafkahkan nikmat Allah juga di jalan yang hanya Allah redhoi. Salawat beriring salam tersanjungkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajin-rajin kita kirimkan salam dan salawat. Mudah-mudahan kiriman salam dan salawat itu berbuah syafaat. Syafaat itu artinya naungan, perlindungan dari Nabi SAW nanti buat kita di padang mahsyar, di hari akhir, dari panas dan ganasnya padang mahsyar. Kalau awak seorang saja, amal awak mungkin tak taluk dia, awak. Tapi dengan syafaat dari Nabi, mudah-mudahan kita terlindungi. Syafaat itu bisa kita dapatkan dengan jalan berkirim salam dan selawat. Jadi kalau ada orang menyebut nama Muhammad dan awak yakin Muhammad yang disebut itu merujuk kepada baginda Nabi, cepat-cepatlah sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah taruh yang Allah muliakan, malam hari ini diamanahkan, ditugaskan kepada saya untuk berbicara, membahas sedikit mengenai nuzulul Quran. Kalau malam belum puasa sekolah, Rabu ya? Berarti malam 8 balik mana? Hari 7 balik. Malam 8 balik kan? 17 Ramadan. Ya. Di mana-mana kalau kita lihat nuzul Quran itu kita peringati di 17 Ramadan. Tetapi kita selalu dan malah hafal surat itu dalam Al-Quran apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Di 10 yang terakhir. Jadi mungkin ada kebingungan dan segala macam. Mana sabananya kok bila Al-Quran itu turunnya? Kan begitu? Jadi malam hari ini kita coba bahas, mudah-mudahan dengan demikian keraguan kita, sedikit kebingungan kita bisa mendapatkan penjelasan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, nuzul itu artinya turun. Jadi Al-Quran itu diturunkan. Nuzulul Quran artinya diturunkannya Al-Quran. Ulama bersepakat bahwa Al-Quran itu Allah turunkan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar.
Itu yang pertama. Di malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar tadi. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu turunnya secara keseluruhan. Kesemuanya. Ke-30 juznya. Ke-114 suratnya. Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Di langit yang ke-7 ila sama'id dunia. Ke langit dunia, langit yang pertama yang kalau awak lihat kata itu langit pertama baru tu. Ndak yang awan nampak tu kalau dah pernah naik pesawat je cari mana kata ndak lalu tu kan nampak mungkin langit tu dah lain. Dan nampak tu awan baru tu. Ya. Di antariksa awan kalau awak naik di ruang apa namanya itu ya? Satelit di ruang angkasa itu pun dia mendongakkan ke atas belum nampak sama dia langit itu. Oh, itu langit belum ada. Bahkan tersorot matahari yang sejauh itu pun belum nampak mana yang langit yang pertama itu. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran 30 juz 114 surat itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunia kepada langit dunia di satu tempat di langit dunia itu yang bernama Baitul Izzah. Apa namanya? Baitul Izzah. Diturunkan di sana. Itu semuanya diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Faham ya? Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunia, ke langit dunia atau langit yang pertama tadi, di satu tempat di sana yang bernama Baitul Izzah. Jadi Al-Quran diturunkan secara utuh, secara keseluruhan di sana, dan itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu di malam 10 yang terakhir. Kalau lai istiqomah awak, mudah-mudahan ikut saja sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Apa keistimewaan Lailatul Qadar itu nanti kita bahas. Yang kedua, malam hari ini yang 17 Ramadan ini itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dalam rangkaian ayat puasa ini. Ya. Apa bunyinya? Al-Baqarah 185 itu ada yang hafal? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yaitu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Baqarah 185 itu bercerita mengenai Al-Quran itu Allah turunkan di 17 Ramadan ini. Itu dalilnya Al-Quran diturunkan di 17 Ramadan. Ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya. Itu dalilnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dari Baitul Izzah tadi, dari langit dunia tadi, atau dari langit yang pertama tadi, Allah turunkan Al-Quran itu bertahap-tahap. Nah, mulai bertahap-tahap. Ijma'ul ulama, ittifaqul muslimin, menyepakati bahwa dan tidak ada khilaf di sana. Diturunkan ayat yang pertama itu Iqra. Ya, itu di 17 Ramadan. Tidak ada yang berbeda pendapat, tidak ada khilaf di sana. Di langit yang pertama ini Allah turunkan ke bumi. Nah, ini kapan turunnya Bapak Ibu? Nah, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang 17 Ramadan, dalilnya Al-Anfal ayat ke-41, Yaumul Furqan, Yaumul Taqa Jam'a. Yaumul Furqan itu artinya dalam satu pertemuan besar. Ulama menerjemahkan ini dalam perang besar, perang Badar antara pasukan musyrikin dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Yaumul Furqan, Yaumul Taqa Jam'an. Dalam Al-Qur'an Al-Anfal ayat ke-41. Itu artinya
Kalau perang Badar kapan? Perang Badar tahu kan? Oke, perang Badar kapan? Perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan. Nah, makanya ketika ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di 17 Ramadan. Nah, itu yang diturunkan kemudian bertahap-tahap sesuai konteks kehidupan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicicil kemudian. Sekarang secara nuzulnya kita sudah faham. Kenapa ada dua? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam riwayat Lailatul Qadar itu kan 10 terakhir. Ini kok ada pula 17 Ramadan, kenapa tidak pernah nuzul Quran itu di 10 yang terakhir? Yang kita peringati malam hari ini adalah nuzulnya Al-Quran itu dari Baitul Izzah tadi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, saonggok, sangene, itu yang kita peringati. Kalau Al-Quran diturunkan secara keseluruhan itu di malam Lailatul Qadar, 10 terakhir Ramadan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, selesai sudah pemahaman kita mengenai nuzul Al-Quran tadi. Kalaupun ada dua pendapat tadi, berarti kedua-duanya kita fahami sudah. Bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar itu secara keseluruhan. 17 Ramadan ini kita peringati sebagai turunnya Al-Quran dari langit dunia, di Baitul Izzah tadi ke dunia ini, ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, seperti yang kita sampaikan tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahu enggak kamu apa itu Lailatul Qadar? Malam Qadar itu. Lanjutan ayat apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Alfi syahr itu berapa tahun, Pak? Kotor. Lu polo metong tadi ya. Berapa tahun Bapak Ibu? 1000 dibagi 2 lain apa? Alfi syahr, 1000 bulan. 12 bulan. 83 tahun. Koma. Berapa Pak? 75. Berapa Pak? Alah 8. Alun lena. 83 tahun. Bapak Ibu, tidak setiap kita, tidak semua kita Allah berikan kesempatan untuk bisa mengunjungi Makkah Al-Mukarramah, pergi umrah atau haji. Dan kalau kita solat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat. Bayangkan itu. Mungkin tidak setiap kita punya rezeki, tapi setiap kita di negeri masing-masing dibiarkan hidup, dipertemukan dengan Ramadan, diberikan kesempatan sampai akhir Ramadan agar bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini, yang kalau kita bertemu dan beribadah di malam itu khairum min alfi syahr. Pahalanya, ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau umur kita takar 60, 70. Umur awak kau, Bu, Bapak? 60 ke 70 aja. Hadis Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 dan 70. Wa aqalla man yajuzu dzalik. Saketeknya nan lewat daripada tu. Jadi kalau wala 60 lah tu. Masjid, kau masjid je lah wala. Jangan duduk-duduk je di lapor nak jalan tu lah. Orang sembahyang siko, orang ceramah siko, qiyamul lail. Awak tak manga-manga nonton TV lah, manga lah di rumah. Kolan 65 lah, 70 apa. Luponyo je iko. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Bapak Ibu, tungguan deh. Tungguan jangan bayang lo Lailatul Qadar tu beko awak minta macam-macam, ampunan saja sudah, ya. Awak minta kayu lah, peta balio atau segala macam, kan itu yang kebayang selama ini ya. Cerita-cerita dan segala macam itu dunia nanti bayang dah ketika kau bertemukan malam Lailatul Qadar.
Tapi yang perlu kita minta bukan dunia, minta akhirat. Banyak dalilnya, wal akhiratu khairu wa abqa wal akhiratu khairul laka minal ula wa mal hayatud dunya. Macam-macam. Dunia ini dibanding dengan akhirat itu dalam hadis dikatakan wa masukan ujung jari ko kalaui wa angke manetes satetes dari ujung jari telunjuk wa. Nan satetes itu dunia, nan luas ko akhirat. Jadi kalau dipertemukan dengan Lailatul Qadar, insya-Allah Allah berikan minta akhirat, minta keselamatan akhirat, selamat akhirat, itu yang paling penting. Jadi pahala yang diberikan itu seolah-olah kita sudah beribadah selama 83,3 tahun. Awak sembahyang kini semalam biasa, pahala satu, kalau berjamaah dapat 27 lah. Awak cicil-cicil, alun itu dikurang-kurangi dosa misalnya kan. Dosa lah banyak loh. Sehari ko 5 sembahyang di rumah lo tu 5 kebaikan yang lain dah ada, sedekah ada. Jadi sembahyang so aruan tu pun di rumah 5 lo ada dosa lah macam-macam lah, kalapo mampauta nurang lah hilang lo. Lah macam-macam. Dan 5 ko lah 6 kurang apa lah minus cie. Ndak ada apa-apa hari ko rugi hari ko cie minus 1. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu dipertemukan dengan Lailatul Qadar, Allah berikan ganjaran seolah-olah sudah beribadah selama 83,3 tahun. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, Al-Quran itu Allah turunkan di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ramadannya ikut mulia, Pak. Sayyidus Suhur namanya, penghulunya bulan. Al-Quran itu Allah turunkan hari Jumat, 17 Ramadan, perang Badar itu hari Jumat. Harinya pun jadi hari yang mulia, Sayyidul Ayyam namanya, penghulu hari itu hari Jumat. Al-Quran itu Bapak Ibu Allah turunkan di satu malam Lailatul Mubarakah, Lailatul Qadar itu, malamnya pun akhirnya jadi malam yang mulia. Al-Quran itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Malaikatnya pun menjadi malaikat yang mulia, Sayyidul Malaikah. Jibril itu penghulunya para malaikat. Al-Quran itu Bapak Ibu Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menjadi nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya. Nabi penghulunya para nabi. Al-Quran itu Allah turunkan di Makkah. Sampai saat ini Makkah menjadi tempat yang mulia. Ganjaran yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan untuk beribadah di sana pun berkali lipat. Al-Quran sebahagian juga Allah turunkan di Madinah. Madinah juga jadi tempat yang mulia. 2 tempat yang tidak bisa Dajjal masuk, ini dia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, selama kita bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah juga akan muliakan kita. Kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita fahami Al-Quran, dan yang terpenting kita amalkan Al-Quran. Kalau kemudian Al-Quran kita jadikan benteng diri kita, Allah akan muliakan hidup kita. Baca Al-Quran, saya tidak pernah Allah puasa lo hari tidak, cuma baca Quran. Tak lihat Al-Quran ko di rumah atau tidak? Iya kan? Tak lihat Al-Quran ko di rumah atau tidak? Orang ada jonan baca Quran walaupun tiap bulan puasa pak nyukatam 30 juz selama Ramadan. Sudah tu ndak lawa cuai-cuai lai Ramadan kan kati bolo bahasa boleh. Masih lah okey lah. Tapi ada juga di antara kita yang ndak ada lagi baca Al-Quran. Dan barangkali kalau ditanya di mana Al-Quran di rumah, mungkinnya lah lupa di mana letak. Ndak bersebut dengan Al-Quran. Padahal kalau kita membacanya, memahaminya, mengamalkannya, kemudian ia menjadi jiwa bagi kita, Allah akan muliakan kita seperti mana semua yang pernah bersentuhan dengan Al-Quran Allah muliakan.
Ramadan Allah muliakan, kali diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, hari Jumat Allah muliakan, menjadi Sayyidul Ayyam karena Al-Quran diturunkan di hari Jumat. Tempatnya itu Makkah, Madinah Allah muliakan. Malaikat pun Jibril alaihissalam Allah muliakan. Makanya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, mulai malam hari ini dalam peringatan nuzul Quran ini, kita maknai sebagai satu momen di mana kita kembali kepada Al-Quran. Mungkin ada juga ibu pun adalah semua kok malu madoh juga, mungkin barangkali yang tak pandai baca Quran, tak lancar mungkin. Bahagian kalau anak-anak sekadang gua tak dilacui ke masjid kau yang mengaji, cayolah. Teloh lidahnya bisa. Saya Bapak Ibu, saya hari-hari dosen Pak ya, di UNAN. Kalau UIN itu mungkin banyak lah, dia ustaz-ustaz sebagian, itu lancarnya. Yang di UNAN itu, tagaknya kamu kok, punya pejabat kok, dekan dan segala macam. Nyoba baca Assalamualaikum, tu baca pembukaan Alhamdulillah segala macam. Teloh Bapak Ibu, kurang pun tak pernah mengaji kok. Tak pandai dia baca Al-Quran ni, karena makhrajnya enggak bagus, bacaannya enggak jelas, huruf yang dia sebut ni apa. Tapi dia berupaya juga membaca, tapi enggak dapat. Karena barangkali memang tak bisa membaca Al-Quran, saya yakin. Dengan ucapan yang seperti itu, saya yakin dia enggak kenal huruf hijaiyah itu dengan betul, atau mampu melafazkan huruf hijaiyah itu dengan betul. Kalau masih ada di antara kita ni yang belum dekat dengan Al-Quran, belum bisa menghafal Al-Quran, belum bisa membaca maksud saya, coba belum terlambat, bacalah Al-Quran itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Makanya bagi kita yang masih punya anak, cucu sebesar-besar ini, kalau ndak namu hanya kama saji, pergi mengaji, naba adraci lah. Daripada bisuak, awak mati nyupahan juga orang menyumbayang Pak. Kini kamu itu, laisia anak-anak kau nan bisa menyumbayangkan kalau orang gaibnya mati. Paling kongsi kematian, kongsi itu tong royong lo orang anak-anak enggak bisa tagak kamu kok jadi imam, enggak bisa memandian, enggak bisa turun ke liang lahat menyambut orang gaibnya. Batu enggak tahu. Enggak belajar, dan kita orang tua juga enggak memastikan itu. Nah, makanya saya mendukung sekali ada program menciptakan generasi Qurani, menciptakan generasi penghafal. Tidak ada masalah. Oh, ada yang menghina untuk apa hafal-hafal saja. Padahal dia pun baca tidak pandai. Tapi orang yang menghafal ni yang dia hujat dan dia kritik. Makanya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita itu akhlaknya Al-Quran. Akhlak Nabi SAW yang kita cintai itu berakhlak kepada Al-Quran. Maka kita juga harus berakhlak kepada Al-Quran. Malam diturunkannya Al-Quran itu kan malam yang penuh dengan kemuliaan. Nabi kita SAW ketika diberikan kepada beliau, diturunkan kepada beliau wahyu yang pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi gemetar ketika itu. Ma ana biqari, kata Nabi, tidak pandai aku baca, kata Nabi. Disuruh oleh Jibril, ikuti ya Muhammad. Dua-duanya pembawa wahyu dan yang menerima wahyu, dua-duanya menjadi sayyid. Satu sayyidul malaikah Jibril alaihi salam, yang kedua sayyidul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gemetar, Nabi turun dari bukit itu dalam keadaan gemetar, kembali kepada istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Dilihatnya ke langit. Ini kali pertama nih, dilihatnya ke langit, ke barat, ke timur, semuanya tertutup oleh sayap Jibril. Ya, basayuk Jibril itu Ustaz. Ya, malaikat itu bersayap Bapak Ibu. Malaikat itu bersayap. Lahu ajnihah. Itu kali pertama Nabi kita SAW melihat Jibril dalam rupa aslinya. Dikatakan dalam banyak kitab, Jibril itu punya 600 sayap. 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Satu sayap kanan dibuka, mampu menaungi seluruh alam semesta. Gadang tak tu?
Tabayang dewa kadang itu. Cie sayap Jibril tu nyobentangkan nututi satu alam semesta ko. Ma a'zamu khalqu kaya Jibril kata Nabi. Wih, keren penciptaanmu wahai Jibril. Kata Jibril apa? Belum seberapa Muhammad. Ada lagi. Siapa? Yang di atas aku ada lagi. Siapa? Siapa kira-kira? Israfil, malaikat peniup sangkakala. Dia juga punya 600 sayap, 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Dibentangkan satu sayapnya oleh Israfil, Jibril mampu berteduh di bawahnya. Hanya ketika Bapak Ibu mengangkat tangan Allahu Akbar, kebayang tak betapa dan berapa maha besarnya Allah itu? Kebayang tak tuh? Sagikon, mungkin tak pandai magikon kalau lagi. Kalau kita ceritakan besarnya Jibril, besarnya Israfil lagi, ternyata belum seberapa juga. Di atas itu ada lagi namanya malaikat Hammalatul Arash, malaikat yang memikul arash Allah. Besarnya bagaimana? Israfil mampu berteduh di bawah satu sayap. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, Allah berikan kemuliaan. Allah berikan jalan agar mereka itu mampu menjadi orang yang paripurna seperti yang Al-Quran inginkan. Manusia paripurna itu manusia yang bagaimana? Adalah manusia yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu bagaimana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah janjikan kepada mereka apa? Makhraja, jalan keluar. Setiap kita ini punya masalah Bapak Ibu. Punya. Dengan tingkat kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, semua kita punya masalah. Tapi orang yang bertakwa, Allah berjanji, yaj'al lahu makhraja. Allah janjikan jalan keluar. Dan di ujung ayat tadi apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janjikan, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kalau malam hari ini kita meyakini Al-Quran itu diturunkan, paling tidak kita mulai malam hari ini cobalah istiqomah, paling tidak membacanya. Mengamalkannya wajib. Kalau tidak mampu menghafal dan segala macam memahaminya, paling tidak membacanya. Istiqomahkan membacanya. Baratalo, tapi ingat istiqomah. Apa pentingnya istiqomah? Nanti kita urai. Istiqomah, baratalo, baca sahalaman, sahalai ko timba balia, atau mau deko kocie. Minimal coba. Lata baca deh Bapak Ibu tua, sabantanya mah. Kalau sabantara soalnya tambah cie lain. Tapi kalau okey dan model nampak model ko cie dua ko, nak masalah baca sebegitu. Bila baca sudah subuh boleh, baca sudah subuh. Tak kaya Ustaz, ambo kamu ojek guys sudah subuh. Habis maghrib menunggu isya. Kena ko 2 minit sudah ko apa? Nak lama ke kalau nak banyak ke tak perlu ke tagak dalam di atas sajadah tu sudah sembahyang jauh sekali. Atau kalau antu HP mana download di HP tu. Buka HP tu langsung baca. Nan model ko cie 2. Tapi ingat, baca tiap hari. Kalau kita bisa baca habis subuh tiap hari. Kalau bisa baca habis maghrib tiap hari. Atau kalau dalam perjalanan di kantor ada waktu istirahat habis zuhur, baca. Tapi ingat, baca setiap hari. Istiqomahkan membacanya sepanjang tahun. Sehingga tidak ada hari kita Bapak Ibu yang kita lalui kecuali kita membaca Al-Quran ini. Oh, tidak penting kepanakan khatam, yang penting baca satu halaman ini. Satu hari. Satu halaman, satu hari. Kalau sedikit rasanya agak cepat, tambah satu halaman lagi. Tapi ingat, baca setiap hari. Ahabbul a'mal, dalam hadis sahih Allah dikatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu yang mana? Yaitu yang dilakukan terus-menerus, adwamuha
wa in qalla, meskipun sedikit. Lebih baik daripada khatam Ramadan ini tapi tidak baca-baca lagi sampai Ramadan yang akan datang. Biarlah sehalaman tadi setiap hari tapi tiap hari sahalaman. Biarlah sehalaman tapi tiap hari. Kenapa? Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu yang terus menerus meskipun sedikit. Istiqomahkan ini Bapak Ibu, mudah-mudahan. Apalagi Bapak Ibu yang ya mungkin barangkali yang seperti Bapak 70, 65 ke atas yang ya, tidak ada ngapa-ngapain di rumah, pagi sudah selesai, ada santainya, baca saja. Hiasi hari itu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan hidup, Allah berikan kita husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, jadi kalau Bapak Ibu mau bertemu dengan Lailatul Qadar, malam di mana Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, jangan kemana-mana. 10 hari terakhir, ada program iktikaf Pak? Ada di masjid kita ini. Alhamdulillah. Kalau ada program iktikaf di masjid ini. Percayalah sama saya. Kalau Bapak Ibu nak rasul-rasulnya Ustaz, ndak kado ambo menjalan kaki ke Makkah, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram terus Ustaz. Anak mau dikolon ndak kata biayai umroh ambo Ustaz. Kalau ndak tabayang rasanya tu Bapak Ibu dengan umur yang sudah segini, tunggu malam, cukup di masjid ini tunggu malam Lailatul Qadar itu. Karena kalau semalam aku bersebut dewa, tahun esok bersebut lo balik alah 2 kali 83,3 tahun. Sudah selamat pula amal kita yang sejauh itu. Jauh sekali, khairum min alfi syair. Kalau mau ketemu, alhamdulillah masjid mengadakan program i'tikaf 10 malam hari terakhir, i'tikaflah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini istiqomah sampai akhir. Dengar saya baik-baik. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini istiqomah sampai akhir. Karena di beberapa masjid yang saya kunjungi sama Pak. Makin ke ujung, makin lapang masjid ini. Ya, biasa. Orang Batandiang tu kan tak, kalau Batandiang kan tak sadu Allah aja ke final. Kenapa? Cuk dua ke final. Pastikan Bapak Ibu sampai ke final. Apalagi rumah dakik-dakik kenya ndak lo perlu bawa onda-onda mana kemari tu malih lo kemari taranga se toa masaji ke rumah ndak lo bawa kemari. Mudah-mudahan Allah singkirkan syaitan dari kuping kita. Allah rajinkan, Allah semangatkan, dan Al-Quran menjadi ciri di dalam diri kita ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.